In Jesus' name, amen. Amen. Shalom saudara, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan kalau kita masih bisa berkumpul beribadah bersama-sama. Saudara senang hari ini? Ya, karena berita besok saudara sudah bebas. Ya, saudara bebas saudara, tapi jangan seperti kuda liar loh saudara. Terus sudah saudara lari keluar dari kandang ke sini ke sana. Tapi jaga kehidupan ini. Mari sebelum kita masuk ke dalam firman kita berdoa. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur dan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan masih beri kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba yang penuh dengan kekurangan Tuhan. Biar Tuhan apa yang hamba sampaikan Tuhan Engkau sendiri sempurnakan. Dan Engkau juga urapi setiap jemaat yang mendengarkan firman ini. Supaya mereka bisa mengerti. Dan Tuhan tolong kepada setiap kami. Apabila kami mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan merenungkan. Dan kami juga mau terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami naikkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Oke saudara. Kita besok sudah bebas. Tapi saudara kan mesti hati-hati. Kita mesti tetap jaga kehidupan ini. Karena COVID masih belum selesai saudara. Walaupun kita sudah bebas. Jadi kita mesti tetap jaga protokol kesehatan saudara. Jagalah kehidupan saudara. Ya dan saya ini. Oke. Nah. Supaya kita masih bisa hidup. Kalau Tuhan kasih saudara dan saya hidup sampai dengan hari ini, saudara, ini adalah anugerah yang luar biasa, kemurahan Tuhan yang luar biasa, saudara. Karena saya mau kasih judul khotbah saya hari ini, yaitu hidup ini adalah persiapan untuk hidup kekal. Oke, saudara setuju? Hidup di dunia yang tidak panjang ini Tuhan berikan kesempatan supaya kita persiapkan hidup untuk hidup yang kekal. Saudara, hidup di dunia ini ada batasnya. Berapa tahun saudara paling banyak? Kalau firman Tuhan bilang 70 sudah bonus. 80 lebih hebat lagi. Tetapi ada orang ternyata hidup sampai 100 lebih. Ya, kita tidak tahu kita mau hidup sampai berapa lama saudara. Tapi saudara, maka susah untuk tahu saudara. Bukan orang tua saja yang nanti akan meninggal saudara. Kadang-kadang anak muda juga barusan kita kan ada pemakaman teman yang lebih muda saudara. Pokoknya kematian itu kita tidak tahu. Dari usia yang Tuhan kasih sediakan berikan ini Tuhan kita pergunakan. Saudara kita pergunakan dengan baik. Karena hidup ini saudara kita persiapkan untuk hidup kita yang akan datang, yaitu hidup kekal kita, saudara. Harap saudara semua tidak ragu, saudara. Kita semua percaya bahwa kalau kita mati, kita masih ada hidup yang kekal. Jangan sampai ada yang pikir, oh mati ya sudah, habis mati. Ada masih banyak orang yang pikir demikian, saudara. Mati ya sudah mati. Jadi sudah seperti binatang. Kita enggak, karena kita ada roh. Tuhan berikan roh. Kita ini diciptakan menurut gambaran Tuhan. Dan Tuhan itu kekal adanya. Jadi kita ini yang diciptakan Tuhan dengan roh Tuhan berikan kepada kita. Kita ini juga akan hidup kekal, saudara. Nah, kekal itu ya artinya tidak ada batasnya, saudara. Sampai selama-lamanya. Lama-lamanya, saudara. Oke? Nah, hidup kekal ini ada dua. Tuh, saudara tahu di dunia, saudara tahu di firman Tuhan ada surga, kekal di surga bersama Tuhan, atau kekal di neraka penuh penderitaan. Saya tidak bicarakan tentang neraka, saudara. Saya mau bicarakan tentang kita, buat kita semua anak-anak Tuhan yang Tuhan kasih ini, saudara. Jadi hidup kita itu ada kekal di dalam surga sama-sama dengan Tuhan. Oke. Nah, saudara mau tanya saya, masa sih surga dan neraka? Dia tahu di mana surga, di mana neraka? Saya tidak tahu. Kalau orang kadang-kadang bilang di surga di atas, neraka di bawah. Tapi sebenarnya juga nggak benar, saudara. Karena dunia ini bulat. Jadi bilang di atas, di bawah. Yang penting saudara tahu saja, surga, di surga itu, yaitu ada Tuhan pencipta kita. Di neraka tidak ada, saudara. Oke, hanya ketak gigi. Oke, penderitaan. Itu aja.
Oke, saudara. Jadi tidak usah tahu ada di mana atas atau bawah. Oke, tidak usah pikir-pikir yang macam-macam. Yang tahu saja di mana ada Tuhan Yesus, ada Allah Bapa pencipta kita bersama-sama di sana. Nah, kita yang sudah percaya ini kita sungguh sangat beruntung, saudara. Saya sungguh beruntung, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kalau saya orang berdosa, yang model kayak begini, tapi bisa terima anugerah keselamatan, percaya kepada Tuhan, itu luar biasa, saudara. Itu sudah adalah keuntungan besar bagi saya. Betul. Jadi kita yang sudah diselamatkan, ini kita percaya itu kepada Yesus, kita dijanjikan hidup yang kekal. Saya tunjukkan ayat ini, saudara, ayat yang sudah semua orang tahu, tetapi kadang-kadang orang tidak begitu peduli. Makanya hari ini saya mau supaya saudara perhatikan lagi. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 katakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Tidak binasa, saudara, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi berarti orang yang tidak percaya kepadanya, ya tentunya binasa, saudara, kalau saudara baca terus ayat-ayat selanjutnya. Oke? Jadi kita percaya, kita berikan diri kita dibaptis, saudara. Kalau kita sudah berikan diri kita dibaptis, itu kita waktu dibaptis kita dikuburkan, mati bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan kita akan dibangkitkan hidup yang baru. Jadi hidup yang baru. Ya sudah dibaptis, saudara. Jangan sampai kita sudah dibaptis, dosa orang berdosa, dibaptis, ya keluar datang, oke, masih jadi orang berdosa, cuma tinggal basah saja, saudara. Iya. Ya, jadi tadinya dosa kering, baptis jadi dosa basah. Nah, kita diubahkan oleh Tuhan. Oke, hidup kita hidup yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Kolose pasal yang kedua ayat 12 katakan begini. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi kita dikuburkan dalam baptisan, oke, kita akan dibangkitkan. Jadi kita sudah bangkit, ya bersama-sama dengan Yesus. Nah, Kolose pasal yang ketiga ayat 14 kita perlu perhatikan. Ini hidup yang sudah dibaptis, sudah terima Tuhan Yesus. Hidup kita ini harus berubah. Saya bacakan Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4. Ayat pertama. Karena kita sudah dibaptis, kita sudah mati dikuburkan, oke ya. Kita sudah dibangkitkan bersama-sama Yesus. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama-sama Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana ada Kristus. Kristus ada. Duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Luar biasa, saudara. Puji Tuhan, saudara. Jadi, saudara, kita itu sudah hidup baru. Untuk sudah lain. Yesus sudah mati buat kita. Tebus hidup kita yang penuh dosa itu. Ampuni segala dosa. Dia bayar dengan harga yang mahal. Dan firman Tuhan katakan bahwa hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Nah, kalau Kristus hidup di dalam kita, berarti kehidupan kita ini berubah. Tidak sama lagi seperti dulu-dulu. Tidak sama hidup yang lama, saudara. Hidup harus berubah. Yang dulu-dulu kita pikir dunia. Oke, pikir cari harta di dunia nih. Kerja keras. Pokoknya mau cari segala, mau ketenaran, mau cari kekayaan, mau cari kerja keras, cari rumah, dapat rumah 1, mau rumah 2, ya, dan sebagainya. Nah, saudara, semua itu saudara tahu, ya, kita tidak perlu. Itu pikiran yang dulu, ya. Kita mau cari ketenaran, oke. Kita melayani untuk kehebatan kita, oke. Nah, itu kita harus tinggalkan semua, dan kita harus pikirkan yang atas, pikirkan Kristus.
mati buat kita itu. Kita pikirkan sifat-sifat karakter Kristus yang kita harus hidup di dunia ini, saudara. Oke, jadi kalau saudara, banyak orang masih cari kekayaan dunia. Saudara tahu kalau kekayaan dunia ini, saudara, tidak bisa bertahan, saudara. Kalau tsunami datang, saudara punya rumah besar, rumah berapa aja, rumah pokoknya istana besar pun, saudara mau bangun gereja buat Tuhan juga, kalau tsunami atau gempa bumi atau banjir atau ada kebakaran atau tornado, semua itu akan hilang, saudara. Ya. Jadi jangan lagi pikirkan yang di dunia, jangan mau kumpulkan harta dunia ini, saudara. Oke. Walaupun di dalam keadaan COVID ini, saudara, kita tetap pusatkan pikiran kita kepada Kristus. Saudara tahu satu-satu jalan saudara akan merasa damai sejahtera kalau saudara tetap bersama-sama dengan Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Pikiran kita, pandangan kita, ya, hati kita, semua ini kita pusatkan hanya kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita itu. Yang penuh kasih sayang, saudara. Ya. Jangan sampai kita terikat dengan dunia ini, saudara. Dalam COVID ini juga, saudara, kita sudah banyak belajar. Saya percaya saudara juga banyak belajar. Hampir 2 tahun itu ya COVID ini, saudara. Kita belajar, kita melihat kuasa Tuhan dan kedaulatan Tuhan. Kita belajar, kita tahu bahwa kita ini manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan yang berkuasa. Kita mau stop COVID ini juga tidak bisa. Ya, betul. Saya sudah katakan ulang-ulang. Ya. Pokoknya COVID ini sudah sampai di seluruh dunia, Tuhan, saudara, bukan di Australia saja, seluruh dunia. Siapa yang bisa kuasai? Firman Tuhan katakan kalau Tuhan tutup langit tidak ada yang buka, tapi kalau Tuhan mau buka tidak ada yang tutup. Itulah Tuhan kita yang penuh kuasa. Jadi selama COVID itu saya percaya kita belajar mendekat kepada Tuhan dan sungguh-sungguh merasakan kekuasaan dan kedaulatan Tuhan. Dan kita makin memuja Tuhan, kita makin tunduk kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Kita makin katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang luar biasa. Kita tidak mampu berbuat apa-apa. Kita hanya berharap atas kasih kemurahan Tuhan saja. Betul? Banyak saudara yang kehilangan pekerjaan. Banyak saudara kehilangan bisnis. Banyak lagi daripada kita yang kehilangan kekasih-kekasih kita. Meninggal karena COVID. Ya. Sedih, saudara. Tetapi apa yang dapat kita perbuat? Kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Kita sadar betul-betul dalam keadaan ini bahwa kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan katakan, di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan kita merasa mau pakai kekuatan sendiri, rasa hebat sendiri. Saudara, engkau akan menderita, saudara. Berusaha dengan kekuatan, dengan tenaga, dengan hikmat, kepintaran sendiri, saudara, tidak jadi-jadinya, saudara. Dan saudara akan frustrasi. Oke? Saya harap saja di antara kita tidak demikian. Teman-teman semua, ya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita pasti sudah belajar dan kita pasti sudah berserah sepenuhnya dan tunduk kepada Tuhan. Kita tidak gentar, saudara. Kita tidak pernah kecewa. Kita tidak pernah akan mempersalahkan siapa-siapa. Terlebih lagi kita tidak persalahkan Tuhan. Dalam keadaan apapun, saudara. Hidup ini sepenuhnya ada di dalam Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, saudara mungkin tidak merasakan, saudara tidak melihat, tapi Tuhan tetap bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Janjinya iya dan amin. Bahwa Dia menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Dia adalah Bapa Immanuel menyertai kita, saudara. Jadi saudara mesti percaya sungguh-sungguh. Kita sudah dengar minggu lalu bahwa saudara tahu semua ayat firman Tuhan di Roma pasal 8 ayat 28-29 bahwa Allah itu turut bekerja, saudara. Dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, saudara. Oke? Saya baca itu, saudara ingat kembali, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Maka Pastor Yafe bilang kita harus pastikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Oke, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Kita yang
terus dibentuk. Tuhan terus bekerja, itu maksudnya untuk membentuk kita supaya kita itu bisa keluar menjadi sama seperti Kristus, dikatakan. Menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ini yang kita rindukan. Supaya kita dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, disempurnakan Tuhan. Supaya kita bisa sama-sama sempurna seperti Kristus. Dan kita bisa bertemu dengan Allah Bapa kelak. Jadi Tuhan turut bekerja. Jadi saudara dalam keadaan kesulitan apapun, dalam keadaan COVID, atau saudara dalam keadaan problem rumah tangga, sakit, penyakit, apa saja yang saudara alami, saudara percayalah, Tuhan tidak pernah diam. Dia tidak perlu tangan terus dia lihat kita terus yang masa bodoh biar aja. Nah, dia turut bekerja, saudara. Dapat di mana? Allah Bapa turut bekerja bersama kita. Jadi kita tidak usah takut apapun yang datang dalam kehidupan kita. Sakit, penyakit, problem apa saja, saudara. Saudara berserah kepada Tuhan karena Tuhan turut bekerja dan dia tahu apa yang dia kerjakan dalam hidup kita. Tuhan kita luar biasa. Ya. Dan firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13 dia katakan kalau pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia. Dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Luar biasa, saudara. Jadi kalau saudara kita belajar firman Tuhan ini, saudara jangan remehkan firman Tuhan ini. Saudara, justru firman Tuhan ini yang menolong kita, yang menyempurnakan kita, saudara. Yang menunjukkan kesalahan-kesalahan kita, saudara. Jadi kita hidup melalui dengan firman Tuhan ini yang menguatkan kita, meneguhkan kita. Kalau kita tidak tahu firman Tuhan, saudara, kita seperti orang tersesat di tengah jalan, di tengah hutan, ya, nggak tahu mau bikin apa. Tapi justru firman ini, saudara tahu firman. Saudara, kalau Tuhan Yesus juga dicobai dulu, Tuhan Yesus waktu dicobai oleh iblis, dia kan tidak usir iblis. Kita tidak perlu begitu. Pokoknya ada kesulitan, ada kesakitan, kesusahan, apa problem apa, dalam nama Yesus, iblis tanya, Tuhan Yesus ajar. Kita hanya menyebut firman Tuhan. Jadi kalau iblis mencobai saudara tahu firman Tuhan. Kalau iblis bilang, waduh, kamu ini pokoknya Tuhan tinggalkan kamu. Kita bisa tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya selama-lamanya. Ya, Tuhan turut bekerja. Jadi kita tidak usah takut. Oke, saudara, pegang firman Tuhan ini, saudara. Saya harap saudara renungkan terus firman supaya bisa terapkan di dalam hidup kita. Nah, jadi saudara sudah tidak takut, Nah, ada orang yang tidak memikirkan hidup kekal. Ada orang yang pikir bilang, asal hidup di dunia aja sudah cukup. Saya tidak pikir jauh-jauh hidup kekal. Saudara, harus pikir, saudara. Harus pikir. Kita harus izinkan Tuhan membentuk kita. Persiapan ini, saudara. Kita hidup di dunia ini seperti apa ya? Kita mau nanti mau sampai hidup kekal, masuk di surga. Mungkin kita mau ada pertunjukan, contohlah, saudara. Pertunjukan apa begitu, saudara. Nah, sebelum pertunjukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, saudara, kita persiapkan dulu di dunia ini. Latihan terus dulu, saudara. Ya, latihan sampai mantap, saudara. Baru kita perform nanti di surga, saudara. Oke, puji Tuhan, saudara. Kita senang nanti kalau kita yakin dan percaya satu waktu akhir daripada kehidupan kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang. Oke, dan kapan kita dijemput oleh Tuhan. Tuhan katakan kalau rumah kita sudah selesai di sana, Tuhan pasti ya datang menjemput kita. Oke. Nah, sekarang rumah kita lagi bangun di sana, saudara. Saudara, jangan pikirkan yang di dunia saja. Ada orang yang pikir hanya di dunia saja. Sudah cukup. Yang penting hidup di dunia diberkati Tuhan. Pokoknya kita cari Tuhan itu hanya untuk kesuksesan kita, untuk kesenangan hidup kita, untuk ketentraman hidup kita, saudara. Tidak ada guna, saudara. Kita cari kekayaan ya di dunia ini. Untuk apa, saudara? Padahal firman Tuhan, ini saya ketemu firman Tuhan di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai 8. Tidak ada situ, saudara catat, saudara nanti baca aja. Dia bilang 1 Timotius. Dia bilang, memang ibadah kita kepada Tuhan, jadi penyembahan kita kepada Tuhan
itu kalau disertai dengan rasa cukup, memberi keuntungan besar. Jadi kehidupan kita, ibadah kita, penyembahan kita kepada Tuhan, kita harus merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Tuhan berikan. Jangan kita serakah, jangan kepingin ini dan kepingin ini dan kepingin itu, kepingin segala-galanya, saudara. Ayat 7 dia bilang, sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Ingat Bapak saudara, saudara kita datang telanjang kosong, kita akan pulang juga tidak membawa apa-apa, saudara. Jadi tidak usah kejar, saudara, dia bilang. Oke, ayat 8. Asal ada makan dan pakaian, cukuplah. Nah, apakah kita rasa cukup, saudara? Saudara, terus terang aja. Kalau kita tidak pusatkan pikiran kita kepada Kristus, kita tidak memikirkan hidup kekal kita nanti, saudara. Pasti kita masih greedy, ya, serakah. Masih kepingin ini, kepingin itu, oke? Mobil satu, mobil beli dua, mobil merek ini mau kepingin mobil merek yang lebih bagus, rumah yang cukup pas-pas, kepingin ganti rumah mau rumah yang bagaimana yang lebih besar. Satu rumah tidak cukup, ya. Satu keluarga mau berapa rumah, saudara? Ya, jangan, saudara, oke? Dia bilang. Jadi cukuplah, dia bilang. Makanan dan pakaian ini cukuplah, saudara. Jangan cari-cari yang lain. Ini firman Tuhan loh, saudara. Kalau saudara mau perhatikan, saudara catat, saudara pulang, saudara baca, oke, saudara renungkan, saudara terapkan, oke. Nah, 1 Korintus pasal 15 ayat 19, ya, ini dia katakan begini. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi kita hidup di dunia ini hanya memikirkan yang dunia punya saja. Segala yang di dunia. Kita cari Tuhan Yesus, kita ikut Tuhan Yesus, kita berdoa, pokoknya kita menyembah Dia. Tapi pikiran kita hanya supaya kita diberkati di dunia. Hanya supaya kita ditolong Tuhan di dalam dunia ini. Ya, hanya kita supaya bisa hidup senang di dalam dunia ini. Kita sering tidak pernah pikirkan hidup kekal kita, saudara. Kita kekal kita ini mau kemana, saudara? Kita mau ke surga bersama-sama di tempat mana ada Tuhan di situ, betul? Kita tidak mau ke tempat gertak gigi, ke penderitaan, yaitu di neraka. Kita tidak mau menuju ke sana. Tetapi kita harus persiapkan hidup ini, sebab kalau kita cuma pikirkan yang di dunia, paling malang, saudara. Memang sungguh malang, saudara. Ya, hanya pikir Tuhan di dunia, dan pikir nanti mau bersukacita bersama Tuhan di surga yang kekal. Oke, hidup selama-lamanya bersama Tuhan. Senang apa enggak, saudara? Saudara tahu kalau Paulus dia katakan dia tuh mati itu bagi dia adalah keuntungan. Kenapa? Karena dia menganggap di dunia ini sudah tidak ada arti apa kekayaan segala pengetahuan dia yang di dunia, kepintaran dia. Itu sampah. Karena pengenalan kepada Kristus, dia lebih senang pulang di surga, mati, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi dia bilang, kalau sampai dia masih hidup, oke, hidupnya itu hanya untuk Kristus. Nah, untuk melayani Tuhan. Jadi kita juga mesti punya konsep begitu, atau punya pendirian yang demikian. Apakah saudara juga pikir begitu? Harapannya saudara juga pikir demikian. Ya. Jadi kalau saudara hidup di dunia ini, jangan asal buang-buang waktu aja. Hidup seenaknya saja. Tidak pernah berbuat sesuatu menurut kehendak Tuhan. Melakukan sesuatu yang Tuhan mau kita lakukan. Hidup kita sekali lagi sudah dibeli oleh Tuhan. Jadi hidup bukan untuk diri kita, saudara. Hidup ini hanya untuk Tuhan. Yaitu untuk melayani umat Tuhan. Betul, saudara. Kita hati-hati, saudara, karena di dalam firman Tuhan, kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-7 itu ayat 19, pada akhir zaman itu orang-orang Tuhan bilang, bukan orang-orang yang berseru Tuhan yang akan masuk kerajaan surga, tetapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudara, dengar baik-baik. Jadi bukan orang yang berseru nanti, Tuhan, kan aku kan sudah melakukan segala-gala, sudah pernah buat demi namamu. Aku kan sudah mendoakan orang sakit, sudah menyembuhkan orang sakit, atau sudah berbuat mujizat, oke, sudah usir setan dan segala macam. Pokoknya aku kan sudah melayani Tuhan. Ya, itu semua demi namamu Tuhan. Tuhan bilang, enyahlah engkau,
Aku tidak pernah mengenal engkau. Kamu pembuat kejahatan. Saudara, kenapa? Karena bukan orang yang berseru-seru aja nama Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Makanya kita perlu tahu kehendak Bapa di dalam kehidupan ini. Kita perlu tahu. Ada di dalam firman, kalau saudara tidak baca, kita tidak tahu. Dan umpama kehendak Tuhan di dalam pribadi kita juga, kita bisa tahu, saudara. Ya, kalau firman Tuhan katakan di Roma, dia bilang kalau kita jangan menjadi serupa lagi dengan dunia, ya, tapi berubah pikiran kita. Oke, jadi jangan pikir seperti orang-orang dunia, tapi pikiran berubah, yaitu kita pikiran hal-hal tentang Tuhan, maka kita akan mengerti. Pikir firman Tuhan, pikir hal-hal yang di atas itu, pikir segala sesuatu yang tidak kelihatan, saudara, bukan yang kelihatan. Dan saudara akan mengerti, akan mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, dan kita bisa melakukan. Walaupun kita belum sempurna, kita masih banyak berbuat salah. Tetapi tidak apa-apa, saudara. Yang penting hati saudara tertuju kepada Tuhan. Benar-benar mau melakukan untuk kemuliaan Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya itu menghibur hati saya. Atau menghibur teman-teman saya. Begini, saudara. Saya bilang, kita orang tua. Kalau anak-anak kita cinta anak-anak kita. Betul? Anak-anak kita bandel, mereka berbuat salah, atau apapun mereka melawan kita, kadang-kadang kita itu kecewa. Tetapi cinta kasih kita kepada anak-anak tidak pernah hilang, saudara. Oke, kita tetap mengasihi mereka, kita tetap mau mengharapkan mereka hidup menjadi orang yang menyenangkan Tuhan. Betul. Begitu juga dengan Tuhan, lebih lagi maksud saya, ya, Tuhan itu kasihnya lebih besar, tak terbatas. Oke, sudah. Endure forever kasihnya. Nah, jadi kita anak-anak ini yang dikasihi. Dia yang sudah rela korbankan anaknya yang tunggal mati buat kita. Ya, masa kan dia biarkan kita. Dia lebih sayang kita, memperhatikan kita, dan dia akan bawa kita terus kembali masuk di dalam rencananya. Puji Tuhan, saudara. Maka dekat-dekat dengan Tuhan, saudara. Oke, dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Hari-hari yang jahat ini, hari-hari apapun yang terjadi, kesulitan apapun, saudara. Saudara berada di dalam pergumulan apapun, ada sakit, penyakit, saudara, fokus kepada Tuhan. Jadikan Tuhan Yesus itu pusat di dalam kehidupan kita. Oke, arahkan pandangan kepadanya. Iblis menggoda bagaimana kita cari terus Tuhan. Dan bersekutu bersama-sama dengan Tuhan. Karena hanya Tuhan yang dapat menolong kita, saudara. Luar biasa. Oke, kita mau hati-hati tidak lama-lama karena sudah waktu. Oke. Nah, jadi saudara tadi sudah, walaupun saudara jangan sombong kalau Tuhan, kita sudah melayani Tuhan, tadi kita katakan Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Firman Tuhan juga kalau di Lukas pasal 10 ayat 20, saudara baca. Waktu murid-murid 60 itu keluar, Tuhan kirim untuk pergi usir setan. Waduh, luar biasa. Mereka sukacita luar biasa. Karena mereka lihat iblis-iblis itu berjatuhan dari pokok seperti kilat jatuh dari langit. Pulang cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang, iya. Tuhan Yesus bilang, saya lihat juga. Tetapi jangan kita itu merasa puas dengan roh-roh yang taat kepada kita. Kita jangan merasa puas dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi kita merasa puas. Oke, dan bersuka cita kalau nama kita ada di surga, saudara. Ya, jadi make sure, saudara, nama kita ada di surga. Make sure kalau kita ini sudah pasti punya hidup kekal bersama Tuhan. Kita tinggal tunggu saja penjemputan daripada Tuhan. Oke. Nah, jadi saudara jangan cari harta dunia. Matius pasal ke-6 ayat 19 sampai 21 saya bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusaknya dan pencuri tidak ada membongkar serta mencurinya. Karena di mana ada hartamu berarti di situ juga hatimu, saudara. Jadi, saudara, pusatkan apa yang kita kerjakan. Apa ini kerja untuk kerajaan surga, bukan untuk di dunia ini. Apa yang saudara taburkan di dunia ini itu baik, saudara. Tapi saudara hati-hati karena iblis bisa mencuri, saudara. Oke, iblis bisa mencuri bisa
kemuliaan Tuhan itu nanti kita juga ikut-ikut mencuri, saudara. Jadi akhir-akhirnya kita kerjakan semua yang di dunia ini sia-sia, saudara. Baiklah kita kerja semua untuk kerajaan, saudara. Pekerjaan kita tabur di sana, tempat di mana kita akan kembali, saudara. Jadi, ayat yang terakhir saya kasih 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 15-17. Jangan kamu mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Oke, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Saudara dengar baik-baik. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudara, puji Tuhan. Jadi jangan, saudara, jangan mengasihi apa yang ada di dunia. Segala harta dunia mewah-mewah yang menarik. Oke, bermerek-merek. Pokoknya segala sesuatu yang berkilau-kilauan menarik hati, saudara. Tapi jangan kita mau dibodohin. Dia bilang jangan, saudara. Jangan mengasihi. Karena kalau kita masih mengasihi di dunia, barang-barang di dunia, segala sesuatu yang mewah-mewah, berarti kasih kita kepada Bapa itu tidak ada di dalam orang itu. Tidak ada, saudara. Firman Tuhan katakan, kita mau jujur, kita jujur. Karena kalau kita sudah cinta itu, di mana ada harta kita kan ada hati kita. Jadi kita kumpul-kumpul semua ini, hati kita tidak ada lagi Tuhan. Kita tidak bisa melayani dua Tuhan. Kita melayani satu, Tuhan atau Mammon. Karena kalau saudara melayani dua-dua, saudara tidak mungkin bisa. Saudara akan mengasihi satu dan membenci yang satu. Oke, firman Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, oke, semua ini di dunia ini sedang lenyap dengan sedang lenyap. Jadi semua akan hilang, habis semua, hanyut. Pokoknya bencana alam segala macam. Semua yang ada di dunia ini, yang kita kumpul-kumpul semua ini, saudara akan hilang. Saya ingat, saya dari masih muda kumpul-kumpul medal, oke, piala. Mana di sini sekarang? Tidak ada, mau cari di mana? Sudah dirabis, disampah, saudara. Sudah, ini masih belum up, itu aja sudah pindah rumah, sudah menikah dan tidak ada lagi segala sesuatu. Tapi ingat bapak saudara, dan hanya orang yang melakukan kehendak Allah, oke, akan tetap hidup selama-lamanya. Lakukanlah kehendak Tuhan, kita akan hidup. Tuhan Yesus sendiri dia katakan ya kepada murid-murid, makananku ya kan, ialah untuk melakukan kehendak Bapakku yang di surga dan menyelesaikannya. Saudara, marilah kita sama-sama. Hidup kita tidak tahu sampai kapan, oke? Tapi kita serahkan sepenuhnya dan ada sukacita. Saudara, pasrah kepada Tuhan. Percaya dia adalah Allah yang setia, oke? Janjinya, oke? Itu tidak pernah diingkar. Dia bukan manusia yang tidak tepati janji. Allah selalu tepati janji. Tuhan memberkati saudara, oke? Kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara, oke? Saudara pulang, saudara baca lagi ayat-ayat, saudara renungkan, dan saudara mari kita datang kepada Tuhan. Sisa-sisa hidup ini, ya, pandemik juga kita tidak tahu corona ini mau selesai sampai kapan. Oke, jadi kita persiapkan hidup kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa, saudara. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih untuk firman-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, Engkau memperingati kami, supaya kami tidak hidup mencintai dunia ini, Tuhan. Tetapi kami memusatkan hati pikiran kami kepada Engkau. Karena hidup kami ini ada di dalam Engkau, tersembunyi di dalam Engkau. Tuhan, hidup kami bukan akhir di dunia ini saja. Kami sadar Tuhan, ingatkan kami selalu bahwa hidup kami cuma terbatas di dunia ini. Dan kami tidak mau membuang-buang waktu. Tapi kami mau ambil waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tahu ini adalah karena kemurahan-Mu selama kami masih hidup ini. Dan kami, Tuhan, mau hidup sungguh-sungguh menyenangkan Engkau. Kami mau arahkan pandangan mata kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Kami mau pusatkan pikiran kami hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Tuhan, jadilah pusat di dalam hidup kami.
Kuasai hidup kami. Apapun yang menggoncangkan kami tidak takut. Karena kami tahu kami ada bersama-sama dengan Tuhan. Kami mau berikan kepadamu Tuhan segala puji, hormat, kemuliaan. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan Engkau akan membentuk kami, menyempurnakan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara.